Selamat pagi dokter, izin membacakan bacaan divisi saya dengan judul Analysis of Various Techniques of Aortic Root Enlargement dengan pembimbing Dr. Oki Rofianto, spesialis DPKV, spesialis jantung dewasa konsultan. Jadi yang pertama, jadi aortic valve replacement itu adalah merupakan suatu terapi standar yang dilakukan pada kasus-kasus aortic stenosis dengan tujuan untuk mengurangi pressure dan volume overload dari ventricle kiri, juga merilis dari gejalanya dan juga memperbaiki dari kemungkinan survival dari pasien. Nah, namun dari tindakan AVR ini itu ketika ditemukan adanya suatu hipoplastik aortic annulus itu dapat mempersulit tindakan AVR. Nah, sehingga diperlukan prosedur tambahan di mana dilakukan yang dilakukan untuk dapat mengimplantasi dari prostesisnya sesuai dengan ukuran dari yang diperlukan oleh pasien. Karena ketika dia tidak didapatkan dari ukuran yang diperlukan oleh pasien, ini dapat mengakibatkan suatu kondisi yang dinamakan dengan prostesis pasien mismatch. Nah, kejadian PPM pada AVR ini kurang lebih terjadi sekitar 40%-an menurut jurnal yang kami bacakan. Nah, jadi PPM ini didiskusikan sebagai suatu kondisi di mana EOA-nya ini lebih kecil dari native valve-nya dengan EOA kurang dari 0,85 cm persegi per meter persegi body surface area. Nah, dan EOA PPM ini dikategorikan sebagai severe, moderate, dan normal sesuai dengan angka EOA-nya. Ketika dia EOA kurang dari 0,65 maka disebut sebagai suatu PPM yang berat. 0,65 sampai 0,85 ini PPM moderate, dengan lebih dari 0,85 ini dikatakan sebagai suatu normal. Nah, ini dari anatomi secara gambaran kasar dari aortic root dibandingkan dengan struktur-struktur yang ada di sekitarnya. Jadi dari nanti ini berkaitan dengan ketika kita melakukan suatu aortic root enlargement, dari mana yang akan kita lakukan diseksi dan ada resiko untuk mencederai dari struktur apa. Nah, ketika ini dilakukan aortic root enlargement dengan menginsisi dari right coronary space ini, maka dapat berkaitan dengan struktur-struktur yang ada di sekitar RVOT. Dari left coronary space ini mungkin nanti akan berkaitan dengan area di PA, dan juga dilakukan dari NCC ini dapat berkaitan dengan struktur yang ada di AA maupun FA. Nah, ini dari struktur-struktur yang disebutkan tadi. Jadi dari right coronary artery, right coronary ostium, RCC ini jika kita lakukan area di sini, maka ada risiko dia untuk mencederai dari AVN bundle yang dia berjalan di IVS-nya. Nah, sedangkan kalau di sini maka nanti dia ada resiko nantinya pun akan dilakukan insisi pula pada dari mitral leaflet anteriornya. Nah, ini dari struktur dari aortic root yang terdiri dari smooth tubular junction dan juga sinus falsafa dan juga dari basis dari aortic root-nya. Nah, dikatakan sebagai suatu small aortic root ini ketika sinotubular junction diameter dibandingkan dengan tinggi badan itu kurang dari 1,4 pada wanita dan juga kurang dari 1,5 pada laki-laki. Jika didapatkan itu dari echonya, maka kemungkinan besar nantinya akan perlu dilakukan suatu aortic root enlargement sebelum dilakukan AVR. Nah, untuk terapi dari small aortic root ini ada beberapa strategi operasi. Pertama, dengan menggunakan mechanical valve. Yang kedua, dengan memasangnya itu secara supraanulus. Yang ketiga, dengan menggunakan stainless valve. Yang keempat, dengan melakukan prosedur aortic root enlargement, ataupun yang kelima dengan root replacement, diganti rootnya, maupun dengan di switch dengan pulmonar. Nah, jadi teknik dari aortic root enlargement ini seperti operasi jantung pada umumnya, yaitu dengan median sternotomi yang masih sesuai standarnya, kemudian menggunakan myocardial protection dan dalam kondisi on CPB, kemudian dilakukan teknik aortic root enlargement. Nah, aortic root enlargement ini ada beberapa teknik dan dibagi berdasarkan dari bagian mana yang nantinya akan diisi, yang akan di insisi, yaitu
ada dari aortic root enlargement anterior, posterior maupun kombinasi dari keduanya. Nah, jadi aortic root enlargement ini yang dibahas di jurnal kami. Ini dari anterior, ini dapat dilakukan tindakan ponorastan, cross pono, ataupun vas aortoventriculoplasty. Untuk posterior annular enlargement, ini dapat dilakukan tindakan mix, manugian, maupun minus. Ini yang pertama kita bahas yaitu ponorastan prosedur. Ini dilakukan dengan melakukan autotominya pada RCC, dilakukan pada RCC, kan kemudian ini dilakukan insisinya longitudinal pada aorta, kemudian diteruskan sampai dengan ke ventricle, KRV, membentuk semacam lazy S. Nah, kemudian setelah ini terbuka, lalu dari IVS-nya ini dilakukan insisi kembali untuk memperlebar dari si anulus aortanya sampai ke IVS. Nah, kemudian pada yang di jurnal kami itu disebutkan bahwa teknik yang terbaru itu dilakukan dengan insisi kurang lebih di bawah dari katup pulmonal. Jadi di antara batas antara katup pulmonal dan juga RVOT yang tujuannya untuk menghindari cedera pada RCA maupun pada LAD. Kemudian dari setelah itu terbuka, nah itu kemudian dari yang sudah lebar itu dapat dilakukan direkonstruksi kembali dengan menggunakan Dacron patch. Di mana dia ada double layer dari Dacron patch-nya. Di mana yang pertama ini dilakukan untuk menutup dari IVS dan juga aortanya. Dan yang kedua, layer superficial itu dilakukan untuk menutup dari ventricle-nya dan ke RVOT-nya. Nah, kelebihan dari ponorastan ini yaitu dia dapat memberikan expose yang maksimal dan juga enlargement yang maksimal. Nah, namun kekurangannya yaitu karena dari teknik insisinya ini dapat menyebabkan cedera pada RCA maupun pada LAD maupun juga dari katup pulmonalnya. Nah, terus kemudian yang keuntungannya yang lain yaitu dia dapat memberikan koreksi di berbagai level dari aortanya, baik itu dari level anular maupun supravalvularnya. Nah, kekurangan yang lain yaitu dia resiko untuk terjadi cedera dari bandel dari AVN tadi, sehingga dapat mengakibatkan aritmia pada pasien. Dikatakan di jurnal yang kami baca ini, kekurangan lain yang sering terjadi pada ponorastan ini yaitu resiko bleeding pada ponorastan ini tinggi dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Ini diperjelas tadi dari skema yang kami dapatkan ini dari textbook yaitu cardiac surgery operative technique. Kurang lebih penjelasannya hampir sama. Nah, kemudian yang kedua itu dari teknik anterior yaitu Roscoe procedure. Nah, ini dilakukan biasanya pada kasus pediatri di mana tidak ada size yang mencukupi untuk diberikan kepada pediatri. Nah, ini dilakukan di mana pulmonal allograph, di mana pulmonal valve-nya ini kemudian dibebaskan dari RVOT dan kemudian ditanamkan ke aortanya. Nah, ini yang kami dapatkan dari jurnal yang kami baca untuk teknik anterior itu ada teknik lain yang namanya vas aortoventriculoplasty. Nah, ini pada prinsipnya ini sama seperti ponorastan. Nah, namun di sini yang membedakan adalah dia untuk menghindari cedera daripada LAD maupun RCA tadi, dia menggunakan approach melalui membuka secara transversal antara batas dari RVOT dan juga pulmonal, kemudian pulmonalnya dibuka sehingga dia memberikan akses ke IVS dan juga dari anulus aortanya. Nah, kemudian dari situ baru dilakukan insisi dan kemudian
diperlebar dan direkonstruksi dengan menggunakan patch. Nah, kemudian pemulaannya akan setelah selesai dilakukan AVR, pemulaannya ditutup kembali. Nah, dari teknik yang ini dari orto uh, insisi pada anulusnya pun berbeda. Dia dilakukan pada komisura antara RCC dan LCC, sehingga dapat menghindari terjadinya cedera pada AV bandel. Yang kamu buka ini apa ini? Gambar ini. Ini saya cari dari jurnal Ya, lain, ya, ya. Yang saya tanya, Mas tahu paham apa enggak? Yang kamu buka sekarang seperti bibir kebuka gini, ini pembuluh darah apa? Ini pulmonal, dok. Pulmonal. Ya. Saya nggak khawatir nih yang pada ngikutin kamu nggak ada yang ngerti nih gambarnya. Ya. Ini Itu pulmonal. pulmonal dibuka, batas antara pulmonal dengan aorta. Kamu lihat itu ya, yang ada patch-nya itu yang dibuka ke bawah, Iya, dok. ke bawah gitu. Bayang nggak gambarnya? Dan itu sudah terpasang katup valve ya, AVR ya. Jadi yang sebelah gambar sebelah kiri kita itu ada tetap aortic root nih. Bayang ya. Di bawahnya katup pulmonal. Itu kan di atas gambarnya ada segitiga tuh. Ya, saya belum pernah lihat sih, tapi saya khawatir kamu nggak kebayang apa yang tergambar di sini ya, yang dengerin dia terus. Nah, ini dari keuntungannya tadi, dia dapat menurunkan resiko cedera dari coronary artery dibandingkan dengan teknik Tono-Laskan. Nah, ini kemudian masuk ke teknik yang posterior. Ini yang pertama dijelaskan yaitu NICS. Nah, dia melakukan insisi di pada non-coronary cuspis. Nah, NICS ini dilakukan insisi secara spiral di aortanya, kemudian berlanjut sampai ke Oblik bukan spiral. oh iya dok, oblik dok, oblik, Spiral jadi per. oblik dok. Kemudian berlanjut sampai ke anulus dari aortanya, ini memotong dari si non coronary cuspis hingga ke dikatakan di jurnal yang kami baca ini dapat diperdalam hingga ke katup mitralnya. Nah, dia uh, di uh, ditargetkan pada tengah dari katup mitralnya tanpa sehingga dia tidak mengganggu dari malkoaptasi dari katup mitralnya itu sendiri. Nah, kemudian di buku lain itu disebutkan bahwa kalau NICS ini juga dapat diperlebar hingga membuka dari left atriumnya. Nah, sehingga memberikan expose yang maksimal untuk dilakukan AVR. Nah, namun kekurangannya dari NICS ini dari jurnal ini disebutkan bahwa NICS ini lebih tidak radikal dibandingkan prosedur yang lain. Nah, namun kekurangannya untuk aortic root enlargement-nya sendiri ini kurang dibandingkan dengan teknik yang lain. Nah, teknik selanjutnya yaitu dengan Nunes prosedur. Nah, perbedaan dari NICS tadi, dari Nunes prosedur ini, dia dilakukan insisi pada komisura antara dari LCC dan juga non-coronary cuspis-nya. Nah, dan dia diperdalam, namun tidak sampai memotong dari katup mitralnya. Nah, kemudian dilakukan pemasangan dari prosthetic valve-nya ini dilakukan secara intraanular. Jadi di tempat di anulusnya yang sudah dilakukan diperlebar tadi, kemudian baru luarnya ditutup dengan menggunakan prosthetic patch. Nunes ini dikatakan dia memberikan apa namanya lebar yang lebih baik dibandingkan dengan NICS. Nah, kemudian Balik lagi sebenarnya. Ini ya. Kamu lihat gambar B ya. Semua platelet ada di dalam aorta kecuali di daerah graf itu. Kamu lihat graf
budgetnya ada di luar ya. Kamu bisa bayangkan di area di luar, karena kamu tidak akan bisa memasang budget letaknya ada di dalam, dia pasti dari luar. Oke, ya. Kebayang nggak tuh ya di daerah situ ya. Sedangkan yang lainnya ada di, sedangkan lainnya ada di dalam. Ya, ini di luar sekitar 2 atau 3 budget di sini. Oke. Dari sana sebenarnya yang sudah saya kerjakan ini semuanya minus. Ya. Cuman karena kalau di Korea nggak pakai istilah itu, modified management, ya sebenarnya minus ini karena prinsipnya dia tidak memotong mitra. Ya. Kamu bisa bayangin nggak kalau mitranya kepotong terus digantinya dakron, saya nggak kebayang ini mitranya jadi agak-agak kaku ya. Kita tahu dakron kan lebih kaku daripada mitra gitu. Dan ini harus kalian sekarang nggak bakalan gue ngerjain ginian gitu ya. Tapi begitu kamu buka dan itu kecil, kamu nggak ada pilihan lain. Ingat, berbeda itu sekali buka pantang mundur, maju terus, nggak bisa ke belakang. Dan kamu harus tahu teknik ini. Jangan lupa. Saya juga nggak mau ngerjain, tapi kalau udah nggak bisa, ya, ya terus. Nah, kemudian teknik selanjutnya yaitu manugian. Nah, manugian ini dari insisi pada manusnya ini sama dengan minus tadi. Jadi dia dilakukan insisi pada komisura antara LCC dan juga NCC. Nah, namun dia diperlebar lagi dari insisinya sampai ke left atrium dan juga diperlebar hingga memotong dari katup mitralnya. Nah, kemudian baru dilakukan apa ditutup dengan patch dan juga dilakukan implantasi dari graft dari AV valve-nya. Nah, kemudian yang baru dari jurnal yang kami baca ini ada yang namanya Molinas double patch technique. Nah, ini pada prinsipnya dia sama dengan Manugian. Nah, namun dari patch yang digunakan itulah yang membuat dia berbeda. Nah, jadi dia dari dikatakan double patch teknik karena pada teknik dari Molina ini dia menggunakan patch dacron untuk menutup dari aortanya dan juga digunakan patch Gore-Tex untuk menutup dari yang perlebaran pada katup mitralnya. Nah, di sini dari jurnal yang saya baca ini dikatakan kenapa kok dia memilih dari Gore-Tex patch yang digunakan untuk menutup dari defek dari katup mitral ini karena pada prinsipnya dikatakan kalau Gore-Tex patch itu pori-porinya lebih kecil dibandingkan dengan Dacron patch. Nah, sehingga dari situ diharapkan tidak menimbulkan tumbuh jaringan fibrotik yang mana nanti dapat menyebabkan trombogenisitasnya meningkat. Nah, kemudian dari luar ini juga dia di apa namanya di reinforce dengan patch dari perikat untuk penutupan dari LA-nya. Nah, ini dari skema yang diberikan dari teknik yang kami bacakan. Jadi dari penutupan dari aortanya ini dengan menggunakan datron, dari mitralnya ini menggunakan PTFE, kemudian dari atrium yang sudah diperlebar tadi di reinforce dengan menggunakan valve. Nah, dikatakan ini dari katanya. Sebenarnya masih ada 2 teknik lagi, dok. Tapi di situ tekniknya dari tahun lama dan sudah tidak digunakan lagi dari sekarang. Nah, dari jurnal ini disebutkan bahwa secara kesimpulan untuk angka mortalitas pasien-pasien yang dilakukan tindakan ARE maupun tidak dilakukan tindakan ARE ini tidak jauh berbeda. Yang paling membedakan dari pasien yang dilakukan tindakan ARE dan tidak dilakukan tindakan ARE adalah untuk CPB time-nya. Jadi pasien-pasien yang dilakukan tindakan ARE otomatis dia memberikan CPB time yang lebih panjang. Namun dengan hasil outcome yang lebih baik dan juga 5-year survival rate-nya lebih tinggi dan komplikasi pasca pembedahannya lebih sedikit dikatakan di jurnal ini. Sehingga ketika apa
ketidakmauan untuk melakukan array ketika didapatkan small output itu pada kesimpulannya adalah tidak dimenangkan. Demikian dok yang bisa terima kasih. Buat Dr. Ruli. Saya komentari, saya mau tanya, ada pertanyaan dulu nggak dari kamu? Ya, silakan. Ujian ya, bagus ya. Terima kasih Dr. Izin bertanya kepada Dr. Uli, apakah ada dokumentasi setelah dilakukan aortic root enlargement ini, apakah ada paravalvular leak? Yang kedua, kenapa nggak ada ide, ini kan menghindari dari PTM, kenapa nggak ada ide dari vendor itu menggunakan size dari aortic mechanical valve itu lebih kecil, 15, 13. Sebenarnya kan kita buat aortic root enlargement karena ketersediaan valve-nya itu kan hanya sebatas 17 atau 18 gitu. Kenapa nggak ada ide buat size dari mechanical valve-nya itu lebih kecil? Sama bagaimana kalau misalnya ini kan yang dari ditunjukin itu ya, itu kan semua mechanical valve.